Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Puhahaha, tidak mungkin, tidak mungkin. 3 orang tua, apa mereka yang disebut bala bantuan kuat? Sepertinya umat manusia semakin terpuruk, dan tidak ada penerus. Haha, bagaimana mungkin kita membiarkan generasi muda mati? Mereka sedang sekarat, dan merupakan suatu kehormatan bagi mereka untuk mati di tangan kita. Seseorang harus disalahkan, dan ketiga orang tua ini adalah kandidat yang tepat. Keempat Jenderal Naga melipat tangan mereka dan memandang rendah, sementara para manusia ikan di awan tertawa lagi dan lagi. Di hadapan awan gelap, ketiga orang tua itu mengenakan pakaian biasa, wajah mereka penuh jejak waktu, dan tubuh mereka tua dan kurus, seolah-olah angin yang disebabkan oleh tawa mereka dapat menyapu mereka. Awan dan hujan bergulung-gulung dan mengambang, dan rambut putih orang tua itu menari-nari, seolah-olah ia berada dalam situasi yang sulit. Anehnya, ketiga orang tua ini tampak sangat santai. Biarkan para manusia ikan di langit tertawa terbahak-bahak, masih berdiri kokoh di awan, seolah-olah mereka telah melihat semua kehormatan dan aib di dunia, dengan hanya sedikit rasa iba di mata mereka, seolah-olah para manusia ikan ini seperti semut di mata mereka. Pura-pura tenang seperti itu membuat para manusia ikan berhenti tertawa, dan mata mereka penuh amarah. Seorang Jenderal Naga menatap dingin ke bawah. Kau tampak sudah cukup tua, tapi kau begitu sok dan congkak. Jangan harap kau bisa lolos begitu saja. Jangan menuduhku menindas manusia biasa. Sambil berbicara, Jenderal Naga berekor hijau itu mengulurkan 3 jari. Aku adalah Jenderal Naga dari klan Putri Duyung Tianlong. Jika aku memulai lebih dulu, itu sama saja dengan menindas yang lemah. Jika sampai ketahuan, aku akan ditertawakan oleh seluruh klan di dunia. Kuberikan 3 jurus pertama, dan kalian bisa menyerang bersama. Hari ini, aku akan membiarkan kalian merasakan betapa menyedihkan dan rendahnya menjadi manusia. Kesenjangan antara kedua klan kita jauh lebih besar daripada yang bisa kalian bayangkan. Suara yang mendominasi bergema di antara awan, dan puluhan ribu manusia ikan dipenuhi dengan kebanggaan. Jenderal Qinglong memang perkasa, seperti yang diharapkan dari Tuan Jenderal Naga. Bagaimana mungkin makhluk rendahan seperti mereka bisa menandingi kekuatan garis keturunan naga sejati? Belum lagi 3 jurus, bahkan jika itu 30.000 jurus, bagaimana mereka bisa menggoyahkan Tuan Jenderal Naga sedikit pun? Para Jenderal Naga dan manusia ikan lainnya semuanya menunjukkan superioritas yang luar biasa di mata mereka, dan tidak pernah menganggap serius ketiga lelaki tua itu. Puluhan ribu sosok berdiri dengan gagah di awan, memancarkan aura yang tak terkalahkan. Sebagai perbandingan, ketiga lelaki tua yang dikepung oleh pengepungan berat itu tampak lebih menyedihkan. Jika makhluk biasa hadir, mereka pasti gemetar ketakutan. Mereka berdiri diam, yang cukup membuat keempat Jenderal Naga enggan untuk bertindak. Namun, tepat ketika para manusia ikan itu menunduk dengan senyum tipis, ketiga lelaki tua itu justru memasang senyum jenaka di wajah mereka, seolah-olah mereka telah mendengar sesuatu yang menarik. Kedua lelaki tua itu melirik ke kiri. Saudara Sturgeon, ku dengar darah naga sejati sangat kuat. Kita punya 30.000 jurus, dan bahkan sulit untuk menggoyahkan rambut orang lain. Saudara Sturgeon, apa mereka serius? Kaisar Langit Naga Sturgeon tertawa canggung, mengepalkan tinjunya, dan melambaikan tangannya dengan cepat. Sialan, siapa sangka akan ada sekelompok kerabat jauh yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi, dan mereka telah kehilangan muka selama 100.000 tahun. Tanpa menunggu keduanya saling mengejek lagi. Kaisar Langit Naga Sturgeon melangkah maju dengan mantap, dan senyumnya menjadi sangat dalam. Ku dengar kau ingin kita punya 3 jurus, kan? Karena kau begitu percaya diri, izinkan aku, seorang lelaki tua, mencoba melihat seberapa kuat darah naga sejatimu. Jenderal Naga ekor hijau masih melipat tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, coba saja, silakan coba dengan berani. Jenderal ini berkata bahwa dalam 3 jurus, aku tidak akan pernah. Tawanya belum mereda. Tiba-tiba, rasa dingin yang menusuk tulang menyelimutinya, dan tubuhnya mulai gemetar tanpa sadar. Jenderal Naga ekor hijau tercengang. Tiba-tiba melihat ke bawah, ia mendapati manusia tua itu memancarkan aura yang sangat mengerikan, dan tekanan kuat menyelimuti dunia, dan ia sudah terkunci. Tekanan semacam itu sangat familiar, bahkan kekuatan darah yang ia banggakan pun tertahan. Bahkan saat menghadapi Kaisar Naga, ia belum pernah merasakan tekanan yang begitu mengerikan. Sepertinya, pihak lain juga memiliki darah naga. Bahkan, jauh lebih kuat daripada kekuatan darahnya. Jenderal Naga Azure terkejut dan para Jenderal Naga lainnya tiba-tiba menurunkan senjata mereka. Bagaimana mungkin? Mengapa manusia memiliki kekuatan darah naga yang begitu kuat? Kengerian itu bergema, dan puluhan ribu manusia ikan tercengang sesaat. Sebelum ada yang bisa bereaksi. Kaisar Naga Sturgeon perlahan mengangkat tangannya, dan ujung jarinya menggenggam formula yang rumit. 5 jenis kekuatan dao besar berkumpul di depannya, dan tiba-tiba berkumpul menjadi cakar naga emas. Untuk langkah pertama, Pak Tua, aku akan mencoba dengan 30% kekuatanku dulu.
Senyum dan bisikan itu terdengar, mengejutkan puluhan ribu manusia ikan di sekitarnya hingga terbelalak. Sepertinya auman naga terdengar. Cakar naga emas raksasa datang. Boom! Kekuatan mengerikan itu bagaikan arus deras, dan Jenderal Naga ekor hijau tenggelam dalam sekejap, berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke langit, menghilang ribuan mil jauhnya tanpa jejak. Wow! Kegilaan muncul, dan bagian tengah lapisan awan terpotong. Langit dan awan tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Kecuali napas berat, tidak ada suara lain. Puluhan ribu manusia ikan tercengang, menatap kosong ke jurang besar di langit. Desis! Jenderal Naga ekor hijau dihantam dan menghilang tanpa jejak hanya dengan gerakan santai. Bagaimana mungkin? Dalam keadaan linglung, Jenderal Naga terdepan begitu ketakutan hingga pupil matanya bergetar, dan cakar naga emas yang baru saja berkelebat terus muncul di benaknya. Sepertinya ia memikirkan sesuatu. Ia tiba-tiba menatap lelaki tua di depannya. Tiba-tiba, sosok tua dan lemah itu tampak memancarkan aura agung yang menembus langit dan bumi, yang membuatnya begitu ketakutan hingga wajahnya memucat dan ia mulai gemetar. Cakar pembalikan naga penjara. Kau. Jenderal naga itu begitu ketakutan hingga ia berkeringat dingin, dan ia tak berani berkata apa-apa lagi pada akhirnya. Meski begitu, para jenderal naga lainnya dan banyak manusia ikan terbangun dalam sekejap. Dengan garis keturunan naga sejati yang begitu kuat, bahkan Putri Duyung Tianlong mereka pun jauh dari mampu menandinginya, dan ia juga mampu mengungkap rahasia keluarga kerajaan naga Sturgeon. Identitas orang ini akan segera terungkap. Kaisar Naga Sturgeon. Hanya orang ini yang dapat memiliki kultivasi dan sikap seperti itu, dan wajar saja jika ia dapat menghancurkan Jenderal Naga itu dengan satu gerakan. Kebenaran muncul di benak mereka, dan puluhan ribu suku ikan semakin terkejut. Momentum arogan dan superior sebelumnya lenyap dalam sekejap, hanya menyisakan ekspresi ngeri yang luar biasa, menyebar seperti wabah di puluhan ribu wajah. Bagaimana mungkin? Mengapa Kaisar Naga Sturgeon ada di sini, dan bahkan ingin membantu manusia? Ini Kaisar Naga Sturgeon. Dua lainnya bisa saling memanggil sebagai rekan atau bahkan senior. Eksistensi macam apa mereka? Begitu tebakan itu muncul di benak, semua naga dan Putri Duyung sudah ketakutan dan kepala mereka berdengung. Mereka menatap ketiga lelaki tua di depan mereka lagi. Mata mereka penuh ketakutan dan kekaguman. Keduanya melangkah ringan, dan aura masing-masing sedikit menghilang. Tiga jenderal yang tersisa begitu ketakutan hingga mereka hampir pingsan di udara. Kaisar Laut Utara, Tuan Kaisar Kepiting. Mereka hanya bergumam dengan suara lirih, dan langit yang berawan dan hujan sudah melolong seperti hantu dan serigala. Mundur, cepat mundur, mundur cepat. Raungan itu jatuh, dan tiga jenderal naga terdepan adalah yang pertama melarikan diri. Melihat para jenderal naga telah melarikan diri, para prajurit dan jenderal lainnya secara alami bergegas melarikan diri. Dalam beberapa tarikan napas, pasukan manusia ikan yang agresif runtuh seperti asap, langit menjadi cerah kembali, dan matahari bersinar seperti musim semi. Tidak heran mereka melakukannya. Memang benar reputasi ketiganya terlalu besar di antara orang-orang laut. Di Pulau Hitam, para biksu yang telah lama melihat ke atas tercengang. Langit penuh dengan hujan dan kabut, dan mereka hanya bisa melihat dengan kasar melalui awan. Mereka melihat bahwa klan Tianlong Jiao dengan cepat dikalahkan dengan serangan diam-diam. Ketiga senior tua itu tidak sedikit pun ganas. Semua orang sedikit khawatir pada awalnya, berpikir bahwa pertempuran ini sangat berbahaya, tetapi mereka tidak berharap untuk menang dalam sekejap mata, dan dengan cara yang tidak terduga. Pamanmu adalah pamanmu. Dalam sekejap mata, hujan berhenti dan langit cerah, dan klan Tianlong Jiao telah melarikan diri jauh. Menyaksikan pendaratan kemenangan ketiga pria tua itu, para biksu di sekitarnya berseru. Sialan, apa aku salah lihat? Ketiga senior itu begitu hebat sampai-sampai mereka bahkan bisa mengalahkan Jenderal Naga. Ketiga senior itu sangat kuat. Mulai sekarang, siapa yang berani bilang ras manusia kita tidak mampu? Sorak-sorai meriah meledak di Pulau Hitam, dan para raksasa pun bersemangat dan mengepalkan tangan mereka. Ketiga lelaki tua itu jatuh dari udara dan dikelilingi orang-orang untuk memberi selamat, tetapi mereka tidak mengambil pujian untuk diri mereka sendiri. Mereka tetap rendah hati dan berjalan lurus ke arah Yi Feng. Kaisar Kepiting adalah pemimpinnya, dan mereka bertiga mengepalkan tangan. Kami telah berusaha sebaik mungkin dan akhirnya memenuhi harapan kalian. Yi Feng mengangguk dan memuji mereka dengan sopan. Kalian bertiga terlalu rendah hati. Aku tidak menyangka kalian begitu kuat. Pujian ini menyebar. Tak hanya mereka bertiga yang tampak bersemangat dan berjaya, bahkan Sadonglai dan yang lainnya di sekitar mereka pun semakin iri, seolah-olah penegasan Yi Feng lebih baik daripada semua sorakan. Kaisar Kepiting melambaikan tangannya dengan bijaksana dan rendah hati, tetapi senyum di wajahnya mengkhianati kegembiraan batinnya. Tidak, Tuan, Anda terlalu baik. Jika klan Tianlong Jiao tidak terlalu meremehkan kita, akan sulit bagi saudara Sun untuk berhasil dalam satu pukulan dan kemudian mengalahkan semangat juang mereka. Kemenangan ini murni keberuntungan. Melihat ekspresi puas ketiga orang itu, Sadonglai dan yang lainnya menjadi semakin iri.
Awalnya, setelah mereka bangun dari minum anggur dan mendengar tentang perang, mereka sudah ketakutan setengah mati dan merasa malu karena tidak mampu membantu Yi Feng. Tanpa diduga, 3 orang tua tiba-tiba muncul, yang tidak sedikit lebih kuat, dan merebut posisi pengikut dalam sekejap. Yang lebih keterlaluan adalah ketiga orang ini sangat licik. Bahkan 4 jenderal naga mengerikan dari klan Tianlong Jiao telah menjadi batu loncatan bagi orang lain untuk menyenangkan Tuan. Jika ini terus berlanjut, bagaimana mungkin ada tempat bagi orang lain untuk menemani Tuan? Ketiga leluhur tongkat minyak ini sungguh ganas. Su Beichuan, si koin perak tua, mendesah sedikit rendah diri, dan Luo Pengfei hanya bisa mengucapkan beberapa patah kata sinis dengan lirih. Ketiga senior memang hebat, tetapi pertempuran ini dimenangkan dengan serangan diam-diam. Sungguh tidak etis, dan tidak mulia jika disebarkan. Begitu kata-kata sinis itu terdengar, banyak orang langsung menentangnya. Saudaraku, apa yang kau katakan salah? Ini pertempuran yang adil, bagaimana bisa disebut serangan diam-diam? Ya, pertempuran ini tentang hidup dan mati, tidak ada kemuliaan atau kehinaan, ini disebut perang yang tidak adil. Ketiga senior itu bijaksana dan berani, dan mereka benar-benar teladan bagi generasi biksu kita. Melihat bahwa ketiga orang itu telah memenangkan rasa hormat dari seluruh pulau, tidak ada yang berani berkomentar, dan pertengkaran verbal sementara itu tenggelam oleh kejutan kemenangan besar. Dalam suasana yang heboh, Yi Feng menjadi semakin tenang, dan tak banyak kegembiraan di wajahnya. Pertarungan itu disepakati sebagai pertempuran besar. Dalam sekejap mata, mereka melarikan diri. Ini terlalu terburu-buru. Ketiga lelaki tua itu telah menjadi pusat perhatian, siapa yang bisa kulawan? Semakin kupikirkan, semakin tertekan diriku. Yi Feng menatap ketiga orang itu dan bertanya, bagaimanapun kita menang, menang adalah hal yang baik. Namun, para manusia ikan itu malah melarikan diri seperti itu. Ini agak aneh. Mengapa Raja Naga tidak muncul? Pertanyaan itu muncul. Orang-orang di sekitarnya tersadar dan terkejut. Sementara mereka masih tenggelam dalam kejutan kemenangan, Tuan Yi memikirkan musuh besar nanti. Inilah perbedaan visi dan pola. Dia tidak berubah warna saat menghadapi musuh yang kuat, dan dia tidak sombong saat meraih kemenangan yang mengejutkan. Tuan Yi benar-benar di luar jangkauan kita. Kita hanya bisa mengaguminya. Yang lain seperti ini, dan ketiga raksasa itu bahkan lebih terkejut. Tuan Yi benar-benar ragu. Untungnya, Kaisar Kepiting sudah siap. Ia segera maju dan mengepalkan tinjunya, berbicara dengan lancar. Tuan, mohon mengerti. Kami bertiga menang karena keberuntungan, dan kami tidak menyangka mereka akan mundur secepat itu. Namun, Putri Duyung Tianlong meninggalkan pesan yang keras, mengatakan bahwa Kaisar Naga Ao Budong akan datang sendiri. Saya khawatir mereka akan segera kembali, dan mereka tidak akan meremehkan musuh sama sekali. Kami telah berusaha sebaik mungkin, tetapi kami hanya bisa menekan Putri Duyung Tianlong untuk sementara waktu. Di pertempuran berikutnya, kami hanya bisa mengagumi Anda. Suara berat itu menggetarkan suasana dan suasana menjadi tegang. Yi Feng juga mengangguk lega, matanya menunjukkan antisipasinya terhadap pertempuran itu. Kaisar Naga akan datang sendiri. Baiklah, di pertempuran berikutnya, saya akan bertindak. Mendengar ini, seluruh hadirin mengepalkan tinju mereka dengan hormat. Kemenangan singkat di Pulau Hitam tidak sepenuhnya menghilangkan suasana yang menyedihkan. Reputasi mengerikan Kaisar Naga sekali lagi mengejutkan para raksasa Pulau Hitam. Pertempuran terakhir akan segera tiba. Ribuan mil jauhnya, ombak raksasa setinggi ratusan kaki menerjang laut. Ombak itu seolah dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat dan mengerikan, bergulung-gulung bagai tornado. Pusat mata badai bersinar dengan cahaya keemasan, dan sebuah kereta perang mewah yang ditarik seekor kuda laut muncul di udara. Kereta perang itu bertatahkan berbagai harta karun eksotis, sangat mempesona dan mewah. Di bawah pantulan matahari yang terik, kereta itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kursi kereta perang sepanjang beberapa kaki itu bahkan lebih mewah. Tubuh naga berukir giok peri emas dan glasir berwarna saling terkait dan terjalin, tampak hidup dan luar biasa, memancarkan semacam keagungan tertinggi yang menakjubkan. Hanya Kaisar Naga Ao Budong yang duduk dengan tenang di kursi mewah seperti itu. Sebagai Kaisar klan Putri Duyung Tianlong, dialah satu-satunya pemilik yang memenuhi syarat untuk duduk di singgasana emas 9 naga. Pada saat ini, ia mengemudikan kereta perang dan memimpin ekspedisi secara langsung, memancarkan kekuatan mengerikan di sekujur tubuhnya. Wajahnya, yang tidak marah melainkan agung, dipenuhi aura dominasi seorang atasan. Di matanya yang merah, api kebencian berkobar, yang tak terpadamkan bahkan dengan darah dan air mata puluhan juta biksu di 72 pulau. Menatap permukaan laut ke arah Hei Dao dari jauh, kebencian di mata Ao Budong semakin kuat. Tepat saat ia menggenggam erat tali emas di tangannya dan hendak melaju kencang. Tiba di atas laut yang tenang, segerombolan sosok gelap muncul, menutupi langit seperti belalang, dan bergulung-gulung seperti banjir, seolah didorong oleh suatu kekuatan tak terlihat. Dari mana datangnya begitu banyak sosok? Ao Budong tercengang. Setelah mengamati lebih dekat, ia menyadari bahwa mereka adalah orang-orangnya sendiri. Ada secercah kelegaan tak terduga di matanya.
Aku tak menyangka sapuan 72 pulau akan begitu cepat, layaknya klan Putri Duyung Tianlongku. Mata Ao Budong melebar sebelum ia berseru. Matanya semakin melebar, dan pada akhirnya, yang ada hanyalah kejutan. Di hadapannya, para anggota suku yang muncul dari laut dan langit semuanya ketakutan seolah-olah mereka telah melihat hantu, dan mereka bergegas untuk terbang dengan putus asa, dan beberapa bahkan membuang helm dan baju zirah mereka. Ini bukan penampilan pasukan yang menang, tetapi lebih seperti pasukan yang melarikan diri. Ao Budong mengerutkan kening karena terkejut, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ia mengamatinya dengan saksama selama beberapa tarikan napas lagi. Matanya tiba-tiba bergetar. Hanya tersisa 3 jenderal naga, dan mereka berlari ketakutan, dengan darah di mulut mereka, seolah-olah mereka telah menderita luka serius. Yang lebih luar biasa lagi adalah para jenderal naga, yang seharusnya agung, semuanya berlari saat ini, dengan ketakutan di mata mereka. Mungkinkah keempat jenderal naga itu memimpin ratusan ribu tentara dan dikalahkan oleh manusia di Laut Cina Timur? Sebuah firasat buruk muncul di benaknya, dan Ao Budong tak bisa lagi duduk diam. Ketika ia tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan marah, apa yang terjadi? Sosok-sosok yang melarikan diri di langit berhenti, dan ketiga jenderal naga itu bergegas maju dan memberi hormat dengan panik. Hei, laporkan pada Yang Mulia. Gawat, kita dikalahkan oleh para biksu Laut Cina Timur, dan Ao Bei juga terhempas ke langit, dan hidup atau matinya masih belum diketahui. Ao Budong sangat marah ketika mendengar suara itu, dan membanting sandaran tangan kereta perang. Pak, sungguh memalukan, sungguh memalukan. Bagaimana mungkin manusia biasa mengalahkan kalian berempat? Siapa yang berani menolong makhluk-makhluk rendahan itu? Aku akan menemuinya langsung. Suara marah itu mengguncang laut, dan ketiga jenderal naga itu dipenuhi kecemasan. Lingkong berlutut di depan bingkai itu, suaranya bergetar. Ki, laporkan pada Yang Mulia. Itu Kaisar Naga Sturgeon yang menolong manusia-manusia itu. Begitu suara itu jatuh, amarah di wajah Ao Budong tiba-tiba membeku, dan matanya sebesar lonceng tembaga. Apa katamu? Ao Budong sangat terkejut hingga ia tak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Ia bertanya dengan suara gemetar. Kaisar Naga Sturgeon, mengapa ia mau membantu manusia? Sebagai jenderal naga dari klanku, bagaimana mungkin kau menyebarkan rumor dan memfitnah para tetua klan laut? Yang Mulia Kaisar Naga tidak pernah kehilangan ketenangannya seperti ini. Kemarahan dalam suaranya yang mendesak saja membuat sekitarnya sangat tegang. Puluhan ribu putri Duyung Tianlong diam-diam jatuh ke laut, dan tak seorang pun berani bertindak sendiri. Ketiga jenderal naga itu sangat terkejut hingga mereka menundukkan tubuh dan berdebat dengan suara gemetar. Yang Mulia memang bijaksana. Ini benar sekali. Ao Bei dihempaskan oleh Kaisar Naga Sturgeon hanya dengan satu gerakan, dan dia belum kembali. Kita semua telah menyaksikan kekuatan cakar naga tahanan. Itu memang Kaisar Naga Sturgeon. Swiss. Ao Budong sangat terkejut hingga wajahnya memucat. Tiba-tiba ia tampak sedikit lemah, dan ia tidak bisa berdiri diam lagi. Ia duduk terkulai di kereta perang dengan pupil mata gemetar, dan terus menggumamkan kata-kata beberapa orang. Cakar pembalik naga penjara, cakar pembalik naga penjara. Itu sebenarnya Kaisar Naga Sturgeon. Kenapa dia menolong manusia, kenapa tepatnya? Sebelum ia sempat bergumam kaget, para jenderal naga yang malu itu gemetar lagi. Yang Mulia, kita tidak tahu kenapa, selain Kaisar Naga Sturgeon, Kaisar Laut Utara juga menolong manusia. Wus! Ao Budong ketakutan dan merasakan angin dingin bertiup di belakangnya. Tiba-tiba ia mengangkat matanya, dan keterkejutan di matanya semakin jelas. Kaisar Laut Utara, bahkan dia ada di sini. Ao Budong begitu ketakutan hingga ia tak bisa duduk diam, dan tenggorokannya terasa sedikit kering. Ia tak pernah menyangka perkembangan masalahnya begitu keterlaluan, benar-benar di luar dugaannya. Pikirku, umat manusia mampu mengalahkan keempat jenderal naga secara kebetulan, mungkin karena mereka mengundang para leluhur kuno dari daratan untuk membantu, dan ia juga berencana untuk bertindak sendiri, baik untuk menekan manusia yang bodoh maupun memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatannya kepada dunia. Tak kusangka, penolong kuat yang menolong manusia adalah mereka berdua. Apa-apaan? Ia tak ada apa-apanya dibandingkan mereka berdua. Ao Budong merasa dirinya berada dalam situasi sulit dan tak lagi memiliki semangat untuk bertarung. Ia diselimuti keraguan dan wajahnya berubah dari gelap menjadi cerah. Kenapa? Kenapa para tetua klan lautku mau membantu manusia? Mereka sangat tidak setia, dan aku tak berdaya melawan mereka. Aku takut aku hanya bisa kehilangan muka dan meminta Tuan Kaisar Kepiting untuk datang dan menghakimi. Begitu gumamannya terdengar, laporan jenderal naga lainnya terdengar lagi. Yang Mulia, Tuan Kaisar Kepiting juga membantu manusia hari ini. Klik. Ao Budong sangat terkejut dengan kata-kata ini hingga jantungnya berdebar kencang dan wajahnya pucat pasi. Apa? Bahkan Tuan Kaisar Kepiting membantu manusia? Mustahil, ini benar-benar mustahil. Keputusasaan dan keterkejutan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ao Budong tiba-tiba meraung dan benar-benar kehilangan ketenangannya di depan puluhan ribu orang.
Dia tidak akan pernah percaya bahwa para tetua klan laut membantu manusia dan menjadi musuhnya. Bahkan eksistensi tertua, Kaisar Kepiting, membantu ras asing. Bahkan jika Jenderal Naga melaporkan ini, dia tidak bisa menerimanya. Tidak ada orang lain yang percaya bahwa seorang senior terkenal dari rasnya sendiri benar-benar akan membantu musuhnya. Sungguh kebenaran yang memilukan. Namun, betapapun marah dan geramnya Kaisar Naga, Jenderal Naga yang memimpin upacara tak pernah mengubah ucapannya. Hanya ada keterkejutan dan ketakutan di mata puluhan ribu manusia ikan, seolah-olah mereka belum pulih dari pengalaman mengerikan itu. Melihat sosok-sosok gelap yang menundukkan kepala, Kaisar Naga tiba-tiba terbaring di kursi besar seperti bola kempes, dan kondisi mentalnya telah terpukul hebat. Seolah-olah ia telah menua ribuan tahun dalam sekejap, dan duduk di sana dalam keadaan linglung. Ketika ia berbicara lagi, ia sudah lemah. Apakah ini benar? Para Jenderal Naga mengangkat mata mereka dengan susah payah, hampir menggertakkan gigi untuk menjawab. Itu benar sekali. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kita harus menyerang 72 pulau ini di masa depan? Ao Budong terdiam ketika mendengar suara itu. Hanya ada rasa frustrasi dan ketakutan di wajah tuanya. Ia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ia buru-buru melambaikan tangannya dan melesat ke laut dalam. Serangan apa ini? Kembali ke istana, kembali ke istana. Semua prajurit klan ini, segera kembali ke wilayah klan ini. Tanpa perintah kaisar ini, kalian tidak boleh keluar tanpa izin. Mereka yang melanggar perintah akan dibunuh tanpa ampun. Saat kereta perang itu melarikan diri ke laut dalam dengan aib, puluhan ribu putri Duyung Tianlong mengikutinya dengan penuh semangat, tanpa kekuatan sebelumnya, dan bergegas ke laut dengan panik seperti burung dan binatang buas. Seluruh klan putri Duyung Tianlong telah ketakutan setengah mati. Untuk waktu yang lama, Ao Budong, yang kembali ke aula, duduk di kursi raja dengan lesu, dengan wajah dekaden dan kesepian. Rambutnya menjuntai di atas alisnya, seperti perubahan hidup. Matanya menggemakan segalanya dalam keadaan tak sadarkan diri, dan ia tak pernah bisa menenangkan rasa takut di matanya. Bagaimana mungkin? Ketiganya adalah kekuatan besar klan lautku. Bahkan aku sendiri tidak sepenuhnya yakin bisa mengundang mereka. Mengapa mereka membantu manusia di 72 pulau dalam sekejap mata? Manfaat apa yang dijanjikan manusia-manusia itu? Tiga bayangan besar yang menutupi langit muncul di benaknya, dan Ao Budong merasa semakin luar biasa. Kaisar Laut Beiming selalu acuh tak acuh terhadap segalanya. Dia adalah orang yang kejam yang bahkan bisa menyerahkan tahta. Dia tidak tahu apa lagi yang bisa menggerakkan keberadaan seperti itu. Kaisar Naga Sturgeon bahkan lebih sulit untuk diundang. Dia adalah kaisar dari klan ikan Sturgeon. Harta apa yang belum dia lihat? Modal apa yang dimiliki manusia untuk membiarkan orang ini membantu secara langsung? Adapun Kaisar Kepiting, hehe, Ao Budong tampak sedikit gila, dengan senyum pahit yang sakit di wajahnya. Bahkan jika dia memeras otaknya, dia tidak bisa mengerti mengapa ini tiga pendahulu yang mengerikan itu akan merendahkan diri menjadi preman manusia secara langsung. Apa-apaan ini? Sekalipun itu benar, rasanya seperti omong kosong jika dipikir-pikir lagi. Pandangan dunia Ao Budong telah runtuh. Kupikir, badut mana yang begitu berani menjadi musuh putri Duyung Tianlong, dan dia akan memberi mereka pelajaran. Sekarang sepertinya badut itu sebenarnya adalah dirinya sendiri. Semakin kupikirkan, semakin terkejut aku, dan semakin luar biasa. Aku tak bisa menahannya. Pikiran Ao Budong kacau, dan pengalaman masa lalunya yang aneh terus berkelebat di benaknya. Awalnya, ketiga senior itu menolak kunjungannya satu demi satu, dan itu penuh dengan keanehan ketika kupikir-pikir lagi setelahnya, seolah-olah mereka sangat takut satu sama lain, tetapi sekarang mereka berbalik dan melayani manusia, dengan sikap yang sama sekali berbeda. Masalah ini semakin aneh. Setelah berpikir lama, Ao Budong terus memilah petunjuk yang dia ketahui, dan wajahnya semakin jelek. Mereka menyaksikan kaisar dipermalukan terlebih dahulu, lalu berubah menjadi manusia dan menjadi preman. Wajah bermuka dua seperti ini sungguh menjijikkan. Mereka bahkan tidak ingin menunjukkan wajah mereka. Dengan identitas dan kultivasi mereka bertiga, energi macam apa yang bisa membuat mereka begitu putus asa? Jika begitu, masalah ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Energi semacam ini tak tertandingi oleh harta karun eksotis manapun, dan jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki manusia biasa. Mungkin ada kengerian yang tak terbayangkan di 72 pulau di Laut Cina Timur. Ao Budong seperti terbangun dari mimpi, dan seluruh tubuhnya membeku di tempat seolah tersambar petir. Tiba-tiba ia mendapat firasat akan bencana, dan dengan panik mengeluarkan slip giok untuk mengirim pesan. Tangannya gemetar, dan ia mengirim beberapa pesan sederhana berturut-turut. Entah berapa lama ia menunggu sebelum akhirnya mendapat balasan acuh tak acuh. Ao Budong sama sekali tidak keberatan. Sebaliknya, matanya penuh dengan air mata syukur, dan dia dengan cepat melarikan diri dari laut dalam sendirian.
Larut malam, cahaya bulan mengalir di ombak, menghantam pantai seperti perak pecah. Satu-satunya suara di pantai yang sunyi adalah ombak yang bergelombang. Tidak ada jejak makhluk hidup apapun. Seluruh dunia telah tertidur lelap. Di malam yang sepi ini, Ao Budong berdiri sendirian di pantai dengan pakaian biasa, memegang setumpuk kotak hadiah di tangannya. Tidak ada kesombongan Raja Naga di wajahnya, hanya tatapan rendah hati dan gelisah. Melihat ke belakang beberapa kali, masih tidak ada gerakan. Dia tidak mengeluh atau menjadi tidak sabar. Sebaliknya, matanya menjadi lebih rendah hati. Ia terus bernapas untuk menenangkan pikirannya dan menunggu dengan sabar. Akhirnya, riak kehampaan menyebar di depannya, dan seorang lelaki tua dengan tongkat melangkah keluar perlahan. Hanya melihat wajah lelaki tua itu, Ao Budong merasa seperti melihat seorang penyelamat, dan berlutut dengan suara plop. Tuan Kaisar Kepiting, tolong aku. Kaisar Kepiting menurunkan pandangannya dan menatap dingin, matanya yang keruh tampak tenang. Meskipun Ao Budong terus-menerus membenturkan kepalanya, lelaki tua itu sama sekali tidak goyah, seolah-olah ia tidak pernah berbelas kasih. Di saat yang genting seperti itu, sangat jarang baginya untuk muncul. Ia diabaikan setelah membenturkan kepalanya, dan wajahnya yang hangat terasa dingin sampai ke pantat. Dulu, Ao Budong akan berdiri dengan marah dan menyimpan dendam. Tetapi hari ini, Kaisar Klan Putri Duyung Tianlong sangat rendah hati. Ia tidak pernah berhenti membenturkan kepalanya. Sambil ingin meminta bantuan, ia juga memaksakan senyum dan menawarkan berbagai hadiah. Tuan Kaisar Kepiting, aku tahu kau sangat menyukai anggur berkualitas. Ini anggur berusia 100.000 tahun milik klanku. Dan buah rahasia pemurni jiwaku. Ya. Dan tanaman anggur laut dalam kuno peninggalan leluhurku. Dan, Ao Budong membuka kotak hadiah itu dengan panik, berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkannya. Namun, sekeras apapun ia berusaha, bahkan jika ia memaksakan senyum, ia sibuk memperkenalkannya untuk waktu yang lama, dan pantai dipenuhi dengan segala macam harta karun, tetapi Kaisar Kepiting tetap bergeming, bahkan tak ada sedikit pun riak di matanya. Setelah sekian lama bekerja keras, tak ada hasil. Ekspresi Ao Budong membeku di wajahnya, dan ia hampir pingsan. Air mata kesedihan memenuhi matanya, dan ia menggertakkan giginya dan bersujud lagi, sambil menangis. Tuan Kaisar Kepiting, Junior, aku juga anggota klan laut. Meskipun kau dan aku bukan saudara jauh, kita bukan dari klan yang sama. Aku tidak tahu keberadaan macam apa yang telah kusinggung, tetapi aku juga tahu bahwa klan Putri Duyung Tianlongku akan berada dalam masalah besar. Akulah yang menyebabkan ini, tetapi warisan klan Putri Duyung Tianlongku tidak dapat diputus. Aku mohon ampunilah aku, Tuan Kaisar Kepiting. Demi sesama klan, kumohon tunjukkanlah cara untuk bertahan hidup. Jika aku bisa menyelamatkan garis keturunan beberapa anggota klanku, bahkan jika aku mati, aku akan mengingat kebaikanmu. Meskipun tanah berlumuran lumpur dan pasir, Ao Budong tetap bersujud seperti orang gila. Namun hanya dalam beberapa tarikan napas. Kaisar Naga sudah berlumuran darah dan air mata, dan begitu cemas sehingga dia tidak peduli pada apapun. Akhirnya, Kaisar Kepiting menghela napas. Lupakan saja. Di saat yang sama, suku laut, aku tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Ao Budong mengangkat matanya karena terkejut dan melangkah beberapa langkah mendekati pria yang berlutut itu. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Kegembiraannya belum juga mekar. Kaisar Kepiting sudah melambaikan tangannya sedikit, dan ketidakpedulian di wajahnya menutupi emosinya. Jangan berterima kasih dulu. Meskipun aku bersedia memberimu nasihat, itu saja. Masalah ini melibatkan banyak hal. Bahkan aku tidak berani membantu tanpa izin dan melawan kehendak orang dewasa itu. Apakah suku Putri Duyung Tianlong bertahan atau mati, semuanya tergantung padamu. Ao Budong gemetar ketika mendengar suara itu, dan pupil matanya bergetar. Orang dewasa, pidato seperti ini dari Kaisar Kepiting sungguh luar biasa. Dengarkan dengan telingaku sendiri saat ini. Meskipun tebakannya dalam hati terbukti, tampaknya memang ada keberadaan yang mengerikan di Pulau Hitam, tetapi Ao Budong masih terkejut. Dia tidak bisa membayangkan orang seperti apa orang dewasa itu, dan bahkan Kaisar Kepiting begitu takut padanya. Tiba-tiba, Kaisar Naga, yang telah berkuasa selama puluhan ribu tahun, begitu gugup hingga hatinya bergejolak. Momentum dan pengalamannya memerintah Laut Cina Timur terasa konyol dan dangkal seperti anak kecil saat ini. Ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum berani berpura-pura berani dan gemetar memberi hormat. Ya, aku tidak akan pernah mempermalukan Tuan Kaisar Kepiting. Hanya saja aku benar-benar tidak tahu mengapa aku sampai pada titik ini. Kuharap kau bisa memberiku nasihat agar aku bisa mendapatkan petunjuk. Bahkan jika aku mati, aku bisa mendapatkan jawaban yang jelas. Melihat mata Ao Budong yang penuh penyesalan dan kegugupan, ia tampak benar-benar menyadari kesalahannya. Kaisar Kepiting ragu-ragu berulang kali sebelum mengetuk. Semuanya adalah takdir. Putramu menyerbu Pulau Hitam dan memprovokasi orang dewasa untuk bertindak. Kami tahu tentang orang dewasa itu, jadi kami tidak berani membantunya hari itu.
Di hadapannya, kami bertiga hanyalah semut. Ao Budong mengangguk bingung, dan ia belum bereaksi. Memang benar ada prajurit kerangka yang menyerang, tapi putraku sama sekali tidak menyinggungku. Aku benar-benar tidak tahu di mana letak kesalahan kita. Kaisar Kepiting menunduk, tatapannya penuh ketidakberdayaan. Putramu menyerbu Pulau Hitam dan memprovokasi seorang prajurit asing. Dia dikalahkan tanpa menyadarinya. Prajurit asing itu adalah guru Tuan Kerangka. Wajar jika Tuan Kerangka memberinya pelajaran. Bagaimana kau masih bisa bilang tidak ada pelanggaran? Kau benar-benar berpura-pura menjadi Raja Naga selama puluhan ribu tahun. Sial, Ao Budong sangat ketakutan hingga kakinya lemas dan hampir roboh ke tanah. Dia juga menduga bahwa prajurit kerangka itu memiliki tingkat kultivasi yang buruk dan jelas bukan eksistensi yang bisa diprovokasi oleh Putri Duyung Tianlong. Baru kemudian dia menelan amarah karena diganggu tanpa alasan, yang merupakan hal yang langka. Aku tidak pernah menyangka, prajurit kerangka yang begitu mengerikan ternyata hanyalah bawahan orang lain. Ternyata begitu, mereka menyinggung tuan orang lain sejak awal, dan sebab akibat dari masalah tersebut berubah menjadi seperti ini. Betapa mengerikannya guru itu, tak terbayangkan. Akhirnya, kebenaran terungkap. Ao Budong begitu ketakutan hingga kepalanya berdengung. Ia benar-benar bingung. Konsekuensinya bahkan lebih mengerikan dari yang ia duga. Bencana sudah dekat. Ahli itu bisa dengan mudah memusnahkan seluruh klan laut. Menghadapi keberadaan seperti itu, ia merasa sekecil sebutir pasir. Ini. Ao Budong bersujud kepada Kaisar Kepiting dengan tergesa-gesa, tidak peduli dengan pasir dan lumpur di dahinya. Tuan Kaisar Kepiting, selamatkan aku. Aku benar-benar tidak tahu ada guru seperti itu di Pulau Hitam. Jika aku tahu ini sebelumnya, bagaimana mungkin aku berani tidak menghormati Pulau Hitam? Tolong beri aku nasihat, Kaisar Kepiting Senior. Apa yang harus kulakukan? Ia sedikit bodoh, tetapi sikapnya baik-baik saja. Kaisar Kepiting mendesah tak berdaya. Hei, di hadapan Tuan Yi dan kerangka itu, aku bukan apa-apa, bagaimana mungkin aku berani memberi nasihat tentang masalah ini tanpa izin? Di masa depan, kau harus bertindak sesuai keinginan Tuan Yi. Mengenai hasilnya, semuanya tergantung pada suasana hati Tuan Yi. Hanya ini yang ingin kukatakan. Aku juga mempertimbangkan sesama anggota suku kita. Aku telah melakukan yang terbaik. Kuharap kau menjaga dirimu sendiri. Suara berat itu bergema, dan sosok Kaisar Kepiting menghilang. Keterkejutan di mata Ao Budong sulit diredakan untuk waktu yang lama, dan ia masih membungkuk. Ya, aku akan menghormati maksud Tuan Yi. Setelah sekian lama tanpa gema, ia memberanikan diri untuk mendongak dan mendapati Kaisar Kepiting telah pergi. Ia buru-buru mengeluarkan lempengan giok untuk mengirim pesan, hampir meraung dan menanyai Ao Chang, dan dengan hati-hati menelusuri semua masa lalu. Baru setelah pertanyaan ini ia tahu bahwa sumber segalanya adalah beberapa wanita manusia. Karena hal kecil ini, mereka benar-benar memprovokasi keberadaan yang mengerikan. Sungguh sial selama 8 kehidupan. Tak lama kemudian, Kaisar Naga Ao Budong memanggil seluruh petinggi klan Putri Duyung Tianlong. Di aula yang sunyi, terdengar suara orang-orang menghirup udara dingin tanpa henti. Ao Chang, Master Junior paling berbakat dan luar biasa, langsung diikat. Keesokan paginya, orang-orang Pulau Hitam telah menunggu sepanjang malam, berpikir bahwa akan ada pertempuran sengit dengan Kaisar Naga secara langsung, tetapi tidak ada gerakan sampai fajar. Mereka saling menatap untuk waktu yang lama, dan tidak ada yang punya ide bagus. Mereka hanya bisa menatap Yi Feng dengan tinju mereka. Tuan, Putri Duyung Tianlong pasti sangat arogan, jadi mereka tidak terlalu memikirkan serangan diam-diam di malam hari. Menurut pendapat saya, Tuan, sebaiknya Anda istirahat dulu. Kami telah mengirim orang untuk mengawasi pulau sejauh 1000 mil. Jika ada pergerakan, kami akan segera memberitahu Anda. Kata-kata si Tianchuan tegas, dan langsung menarik anggukan setuju semua orang. Kaisar Laut Utara dan Kaisar Naga Sturgeon di barisan depan juga berpura-pura setuju dan menjawab berulang kali. Tuan Pulau benar. Tuan, jaga dirimu. Kami harus mengandalkan Anda dalam pertempuran sengit nanti. Kedua orang tua ini juga sangat jahat. Mereka telah bertindak sendiri sebelumnya, dan mereka bisa menebak tanpa berpikir panjang bahwa Putri Duyung Tianlong pasti ketakutan saat ini. Serangan malam apa? Sekalipun Ao Budong punya nyali, dia tidak akan berani datang. Mereka berdua tahu segalanya di dalam hati mereka, tetapi mereka tetap berpura-pura tidak tahu apa-apa, sama seperti semua orang di pulau itu. Mereka membujuk Yi Feng saat ini, dan itulah kecemerlangan mereka. Terkadang, berpura-pura bingung adalah cara paling cerdas. Hidup sampai hari ini, Kaisar dan Kaisar ini telah mengalami begitu banyak pasang surut, dan secara alami tahu kebenaran tentang mengikuti arus. Bagaimana Tuan Yi ingin bermain dengan Putri Duyung Tianlong berada di luar imajinasi mereka. Mereka hanya perlu mematuhi niat Tuan Yi. Selama puluhan ribu tahun, mereka yang dapat mencapai hal-hal besar sama sekali tidak bergantung pada bakat dan kultivasi saja. Seorang jenius sejati adalah 1 dari 10.000, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan kerja keras.
Dibandingkan dengan bakat monster semacam itu, kota dan mata dapat diasah, dan itu lebih cocok untuk jalan pencerahan bagi kebanyakan orang. Apa gunanya bisa bertarung? Setelah ribuan tahun membudidayakan makhluk abadi, yang terpenting adalah memiliki pendukung mutlak. Itu tergantung pada cara Anda bercampur. Jika tidak, bahkan jika Anda memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, Anda hanyalah bajingan kecil. Seperti Ao Budong, dia hanyalah mainan di tangan seseorang. Keduanya saling berpandangan dalam diam. Ada senyum penuh arti di matanya. Tak perlu dijelaskan kebenaran ini. Kebanggaan memeluk kaki raksasa itu terpancar dari matanya, dan dia setenang anjing tua. Melihat semua orang berdiri untuk membujuknya, Yi Feng mengangguk dengan wajah serius. Kau benar, sepertinya Kaisar Naga ini benar-benar arogan. Dia tidak suka menyerang di malam hari. Dia pasti sangat kuat. Untuk pertempuran sengit nanti, kita harus berhati-hati menghadapinya. Ketiga raksasa klan laut itu memimpin dengan mengepalkan tangan dan menggema dengan patuh. Apa yang kau katakan itu benar sekali. Sekalipun itu hanya ucapan sopan, mereka sama sekali tidak berani bersikap arogan. Mereka menemani pria itu menyelesaikan drama dengan sepenuh hati dan jiwa, dan begitu pula ketika mereka melihat akhirnya. Sungguh suatu kehormatan besar bisa mengikuti orang ini. Belum lagi bermain sandiwara untuk membodohi Ao Budong yang bodoh, bahkan jika mereka bermain rumah-rumahan dengannya, mereka tidak akan pernah bosan. Tepat ketika semua orang sedang mendiskusikan langkah-langkah penanggulangan, tiba-tiba, sebuah laporan mendesak datang dari luar gerbang istana. Tuan Yi, penguasa pulau. Sesuatu yang buruk sedang terjadi. Para naga dan putri duyung semuanya telah muncul, dan pertempuran ini belum pernah terjadi sebelumnya. Suara keras itu mengejutkan semua orang dan membuat mereka menoleh ke belakang. Kaisar Laut Utara dan Kaisar Naga Sturgeon juga sangat dekat, dan mereka saling memandang dengan tenang, dan keterkejutan di mata masing-masing terlihat jelas. Ao Budong benar-benar datang. Seharusnya tidak. Orang tua ini, yang tahu bahwa mereka bertiga berada di Pulau Hitam, masih berani datang dan mati. Bahkan jika dia terbiasa bersikap sombong sebagai Kaisar Naga, dia tidak akan sebodoh itu. Apakah dia benar-benar berani? Sebelum mereka berdua menyadari hal aneh ini, Yi Feng sudah melangkah keluar pintu dengan penuh semangat. Biarkan aku pergi dan melihatnya. Keduanya harus menyingkirkan pikiran mereka dan mengikuti dari dekat orang-orang di pulau itu. Sepertinya perang akan segera pecah, dan udara pagi hari sudah dipenuhi bau amis. Ketika Yi Feng melangkah keluar dari aula, ia terbang ke udara dan melarikan diri keluar gerbang kota. Aku melihat barisan panjang manusia ikan berbaris di kejauhan. Sekilas, mereka tampak seperti naga panjang, mengepulkan awan debu, dan kekuatannya yang mengerikan sungguh luar biasa. Sekilas, setidaknya ada puluhan ribu orang dalam barisan panjang yang tak berujung itu. Yang lebih menarik perhatian adalah barisan panjang manusia ikan di barisan depan semuanya mengenakan baju zirah militer yang berkilauan, setinggi beberapa kaki, dan cahaya keemasan terus bersinar, bahkan kecemerlangan matahari pagi pun sulit ditandingi. Mereka jelas merupakan sosok yang luar biasa. Bahkan dari kejauhan, banyak orang terkejut dengan barisan panjang yang megah itu. Si Tianchuan juga berwajah serius dan dengan tenang memberi hormat kepada Yi Feng di depannya. Tuan, saya belum pernah melihat formasi seperti itu. Itu pasti Raja Naga dari klan Putri Duyung Tianlong. Pertempuran pasti sangat berbahaya. Saya harap Anda lebih berhati-hati. Begitu kata-kata ini terucap, para biksu Pulau Hitam di belakangnya menjadi semakin gugup. Melihat para manusia ikan jangkung berbaris dalam formasi ketat dari kejauhan, hanya penampilan militer yang megah dan bendera naga yang berkibar membuat mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Pertempuran hidup dan mati akan segera dimulai. Bahkan kedua raksasa klan laut itu pun curiga. Pertempuran ini, benar-benar tampak megah dan hanya Ao Budong yang akan datang sendiri. Apa orang tua ini gila? Mengetahui bahwa mereka bertiga berada dalam formasi manusia, ia berani memimpin seluruh klan untuk menyerang. Aku pernah melihat orang yang tidak takut mati, tetapi aku belum pernah melihat orang yang mengadu domba seluruh klan ke dalam api unggun. Sungguh ayah dan anak yang aneh. Klan Putri Duyung Tianlong benar-benar tak berdaya. Kedua raksasa klan laut itu tak berdaya, tetapi mereka tidak berani menunjukkan ekspresi aneh apapun. Mereka menatap pemandangan di depan mereka dengan tenang. Aku melihat pria itu masih berdiri dan menonton, dengan mata berbinar-binar. Sikapnya yang tak terduga, meskipun ini bukan pertama kalinya ia melihatnya, tetap saja membuat mereka berada di bawah tekanan yang besar. Tanpa ragu, keduanya diam-diam telah memutuskan bahwa jika Ao Budong benar-benar datang tanpa tahu harus hidup atau mati, mereka akan bertarung secara langsung, pertama untuk membersihkan diri dari hubungan, dan kedua untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Dia itu tidak berbicara, dia mungkin menunggu mereka mengungkapkan pendapat mereka. Bahkan jika mereka tidak tahan melihat Putri Duyung Tianlong binasa, mereka tidak punya pilihan lain saat mereka tidak bisa menyelamatkan diri. Mereka berdua mengertakkan gigi dan merenung, dan kekaguman mereka terhadap Tuan Yi semakin kuat. Namun, Tuan Yi, yang tak terduga itu tidak pernah berbicara, hanya karena dia terpesona dan penuh harapan terhadap pasukan manusia ikan yang agung.
Cahaya keemasan bersinar, dan bendera naga memimpin jalan. Begitu mereka berangkat, puluhan ribu orang dari suku itu mengikuti dengan megah. Cek-cek, lihat kemegahan mereka. Dapat dikatakan bahwa gaya kaisar itu penuh, dan itu mengalahkan semua jenis kostum kuno blockbuster dalam hitungan detik. Ini jelas tidak berlebihan. Kemegahan keren semacam ini tak tertandingi oleh siapapun sebelumnya. Benar-benar layak menjadi manusia ikan yang mendominasi Laut Cina Timur. Apa yang dia lakukan memang buruk, tetapi kekuatan dan auranya sungguh menakjubkan. Saat pasukan panjang itu semakin dekat, Yi Feng menjadi semakin bersemangat. Jaraknya kurang dari 100 kaki. Para manusia ikan berbaju emas tiba-tiba berhenti dan terpisah menjadi dua baris dengan sangat rapi. Bendera naga ditarik secara horizontal dan saling bersilangan membentuk lengkungan yang sangat megah, lalu alunan drum yang panjang terdengar, seperti deru ombak laut, seolah mengungkapkan pesona keabadian yang tak terlupakan. Boom, boom, rasa tertindas yang mengerikan menyelimuti mereka, dan para raksasa Pulau Hitam mengepalkan tangan mereka. Pada saat ini, semua orang menahan napas dan menatap sosok anggun yang perlahan berjalan keluar dari barisan panjang pendukung. Gaun panjang bersulam naga emas, janggut, dan rambutnya bagaikan air terjun. Meskipun tubuhnya tidak sebesar para manusia ikan di kedua sisi, ia memancarkan aura bangsawan alami, dan maju dengan mantap bak raja, seolah ada jalan mulus di depan. Kaisar Naga, inilah kekuatan legendaris Kaisar Naga. Hanya melihat wajah agung itu saja, hati semua orang serasa tercekat, dan mereka hampir meneriakkan nama mengerikan itu. Yi Feng semakin bersemangat. Akhirnya melihat Kaisar Naga legendaris itu, dia memang sosok yang mendominasi dan kejam. Rasakan napas berat di belakangnya. Tatapan Yi Feng juga penuh kesungguhan. Dia diam-diam menghunus pedang agung generasi pertama, dan seluruh tubuhnya terasa panas dan mendidih, terinfeksi oleh atmosfer yang menegangkan. Kaisar Naga yang melangkah di tangga juga telah keluar dari barisan panjang dan berhenti. Dia perlahan mengangkat tangannya, seolah-olah hendak melancarkan jurus pemusnahan yang mengerikan. Tiba-tiba, para raksasa Pulau Hitam terkejut dan pucat pasi. Kaisar Laut Beiming dan Kaisar Naga Sturgeon juga diam-diam menjalankan kekuatan dao besar, siap beraksi kapan saja. Yi Feng semakin bersemangat, dan hendak menginjak pedang agung itu untuk bertarung. Siapa sangka, terdengar suara plop. Kaisar Naga yang mengerikan itu benar-benar berlutut di tempat dan mengepalkan tinjunya dengan keras. Ao Budong, Kaisar Naga dari klan Putri Duyung Tianlong, memimpin seluruh klan untuk meminta maaf. Suara keras itu terdengar di luar gerbang kota yang tegang, tak seorang pun bereaksi, hanya sepasang mata yang terus melebar, dan keterkejutan serta keheranan mengalir deras bagai banjir. Dan, cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.